Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rizmawarni dengan NIM 2020 101 103 11 501. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani, dan tak lupa pula salawat beriring salat kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang penuh peradaban seperti saat ini. Dan kedua kalinya tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iva Hafizah selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai materi hukum ekonomi bisnis, yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya perusahaan itu? Kita sering mendengar sehari-hari, namun terkadang masih banyak orang yang belum mengerti apa konsep pengertian dari perusahaan itu sendiri. Dimulai dari pengertian, perusahaan adalah suatu organisasi, baik yang berbentuk perorangan, perkumpulan orang, atau gabungan dari beberapa badan usaha, yang dimana di dalamnya terdapat suatu kegiatan pemupukan modal atau pengumpulan modal yang akan digunakan untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau yang disebut dengan profit orientation. Nah, setiap badan usaha ini memiliki faktor-faktor penentu jenis-jenis dari badan usaha. Yang pertama ada tipe. Badan usaha biasanya memiliki tipe-tipe yang berlainan atau berbeda-beda, seperti ada yang berbentuk industri, ada yang berbentuk perkebunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, luas jangkauan dari badan usaha tersebut. Semakin besar badan usaha, maka luas jangkauan dari badan usaha tersebut juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada mengenai modal. Nah, penentu dari besar kecilnya badan usaha biasanya terdapat dari modal. Karena semakin konkret dan besar suatu badan usaha, maka memerlukan juga modal yang semakin besar. Yang keempat, mengenai sistem pengawasan. Setiap bentuk badan usaha yang dipilih sesuai tipe, maka setiap pengawasannya pun juga berbeda-beda. Yang kelima, ada resiko. Di sini, semakin kompleks atau besarnya suatu badan usaha, atau semakin besar ya tujuan yang ingin dicapai, biasanya tingkat resiko yang diambil badan usaha itu jauh lebih tinggi. Yang ke-6, ada mengenai izin operasional. Nah, setiap tipe-tipe bentuk badan usaha juga memiliki izin operasional yang berlainan juga, biasanya dalam rangka jangka waktu dan lain sebagainya. Yang ke-7 merupakan keuntungan. Nah, di sini suatu badan usaha itu memiliki tujuan masing-masing sendiri dalam meraih keuntungan. Selanjutnya, submateri yang ketiga adalah mengenai perbedaan bentuk-bentuk badan usaha. Nah, secara umum, badan usaha dibedakan menjadi badan usaha berbadan hukum yang diartikan sebagai badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau yang disebut aset pemilik dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Badan usaha dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dari badan usaha itu sendiri. Nah, karakteristik dari badan usaha berbadan hukum ini sendiri ada 4 poin. Yang pertama yaitu subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum yang independen dan juga termasuk subjek hukum di samping dari manusia yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta pemilik kekayaan pribadi para pengurus perusahaan. Dan akibatnya, apabila perusahaan mengalami kepanikan, maka yang terkena dampak penyitaan itu hanya dari segi perusahaannya dan tidak melibatkan harta kekayaan pribadi anggotanya. Yang ketiga, badan usaha yang termasuk dalam badan usaha berbadan hukum ini sendiri biasanya berupa perseroan terbatas, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, dan lain sebagainya. Yang keempat,
tanggung jawab pemilik badan usaha berbadan hukum atau yang disebut dengan pemegang saham biasanya itu dalam bentuk yang terbatas, yaitu sebesar modal yang disetorkan dalam perusahaan itu. Nah, untuk manfaatnya, kira-kira apa sih untungnya kita mendirikan badan usaha berbadan hukum? Tentu banyak sekali teman-teman. Nah, ada beberapa manfaat dari mendirikan badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, sudah pasti sarana perlindungan hukum yang akan didapatkan suatu perusahaan itu jauh lebih besar. Yang kedua, pembatasan tanggung jawab mengenai apabila terjadi kepailitan, si pemilik modal itu atau pendiri perusahaan itu kekayaannya tidak akan tersita apabila perusahaan yang dia kelola mengalami kepailitan karena adanya pembedaan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, terdapat pemisahan harta kekayaan. Yang keempat, keberlangsungan perusahaan itu relatif lebih lama karena dalam penjalanannya siapa-siapa yang terlibat itu tidak akan menanggung akibat apabila perusahaan mengalami masalah. Yang kelima, ada akses pemodalan menjadi lebih mudah. Karena terpisah-pisah mengenai suatu modal, maka siapapun yang menyetorkan modal, maka dia juga ikut dalam bertanggung jawab di perusahaan berbadan hukum itu sendiri. Yang terakhir adalah meningkatkan kepentingan rekan bisnis dan konsumen. Nah, biasanya badan usaha berbadan hukum ini apabila dijalankan, dia lebih dapat dijalankan secara dinamis dan terpadu, sehingga tingkat resiko dalam miskomunikasi dengan konsumen itu sangat kecil. Nah, terus apa aja sih macam-macam dari badan usaha berbadan hukum? Tadi sudah saya sedikit senggol ya di awal. Contoh-contoh dari atau macam-macam dari badan usaha berbadan hukum itu sendiri ada yang berbentuk perseroan terbatas, yang merupakan bentuk badan yang pertama ada perseroan terbatas yang merupakan bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham-saham. Nah, dan juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang serta peraturan penjalannya. Nah, untuk perseroan terbatas ini diatur di dalam peraturan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Biasanya untuk perseroan terbatas ini didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan di bawah nama akta notaris. Dan juga memiliki karakteristik biasanya terdiri dari saham-saham dan juga tempat kedudukannya itu berada di daerah kota atau kabupaten di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, untuk perseroan terbatas biasanya juga memiliki penetapan anggaran dasar yang akan dijalankan dalam 1 tahun proses kerja. Kemudian jangka waktu untuk perseroan terbatas itu dapat dipakai sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar yang telah direncanakan oleh pihak-pihak yang tergabung dalam perseroan terbatas. Yang kedua, ada macam bentuk badan usaha berbadan hukum yaitu koperasi. Teman-teman pasti sering mendengar ya bentuk-bentuk koperasi dari kita SD, SMP itu sudah mulai dibahas. Tapi saya di sini ingin mengingatkan lagi, apa sih itu sebenarnya koperasi? Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang atau seorang demi kepentingan bersama. Koperasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum korporasi yang berlandaskan prinsip koperasi atau asas kekeluargaan. Nah, tujuan ekonomi koperasi ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk koperasi sendiri diatur di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Nah, jenis koperasi sendiri biasanya terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Ada jenis koperasi primer dan ada jenis koperasi sekunder. Baik,
Itu kan, jelas pasti kalian udah mulai, wah ternyata gini ya bentuk-bentuk perusahaan itu. Nah, lalu perbedaan bentuk yang lainnya itu ada merupakan bentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Apa sih sebenarnya maksudnya, Kak? Nah, bentuk badan usaha tidak berbadan hukum diartikan sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan atau pelanggan guna diusahakan bersama. Nah, ini mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Lalu apa bedanya sebenarnya dengan yang dinamakan koperasi gitu? Yang dinamakan badan usaha berbadan hukum. Nah, dari segi karakteristik pasti ya teman-teman kita dapat menilai perbedaannya. Untuk karakteristik badan usaha bukan berbadan hukum itu sendiri, yang pertama adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus dalam suatu badan usaha. Karena itu, poin yang kedua, maka dalam pengurusan modal dan harta kekayaan digabungkan antara milik perusahaan dan juga milik pribadi yang mengurus badan usaha itu sendiri. Poin yang ketiga, apabila terjadi kepailitan, maka tanggung jawab itu harus dipenuhi oleh perusahaan dan juga pendiri dari usaha itu sendiri yang tergabung dalam perusahaan. Nah, contoh dari badan usaha berbadan hukum itu sendiri biasanya dalam bentuk firma, CV, maupun lainnya. Dan juga karakteristik selanjutnya adalah resiko yang diambil untuk badan usaha tidak berbadan hukum ini biasanya jauh lebih tinggi daripada bentuk badan usaha berbadan hukum. Dan yang paling penting nih, karakteristik yang sangat membedakan, perlindungan dari hukum kepada bentuk badan usaha tidak berbadan hukum itu jauh lebih sedikit dan tidak sekompleks bentuk badan usaha berbadan hukum. Lalu apa saja kira-kira manfaat dalam mendirikan bentuk badan usaha berbadan hukum? Yang pertama tentu saja pengembalian modal atau keuntungan itu jauh lebih besar. Yang kedua, persyaratan untuk pengurusan pendirian badan usaha itu tidak terlalu rumit, sehingga dalam pembentukannya siapa saja itu dapat membentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, lalu masuk kita ke macam-macam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Apa saja sih sebenarnya? Yang pertama ada mengenai persekutuan perdata. Nah, apa sih teman-teman yang dimaksud dengan persekutuan perdata? Persekutuan perdata ini dapat diartikan sebagai persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Nah, biasanya dibuatnya ini di bawah akta notaris dan juga ada berlaku sejak tanggal akta notaris itu ditetapkan hingga tanggal kemudian yang disetujui di dalam akta notaris tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada persekutuan firma. Biasanya nih orang suka salah mengartikan antara persekutuan firma dan juga perusahaan secara terbatas. Nah, sebenarnya persekutuan firma itu sendiri diartikan sebagai badan usaha atau badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama persekutuan firma serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Nah, mengenai ketentuan persekutuan firma ini sendiri diatur di dalam RUU Mutatis Mutandis. Dan juga resiko dari penjalanannya apabila suatu firma itu mengalami kepailitan, maka dia akan mengenai si pemilik perusahaan juga. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV yang dikenal sebagai persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu
komplementer untuk menjalankan suatu usaha secara terus-menerus. Nah, kira-kira itu sih teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.